Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiuddin sebagai moderator pemandu majelis kecil kita di Fakultas Psikologi pada hari ini tanggal 26 Maret 2024 dengan narasumbernya Ibu Dini, yang saya hormati juga Bunda Lukma beserta teman-teman yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat dihadirkan untuk menghadiri acara majelis kita untuk menambah wawasan dan pembelajaran kita pada siang hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan kebarokahan. Salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa berlama-lama menghemat waktu, kepada Ibu Dini selaku narasumber kita pada siang hari ini, saya persilahkan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Hari ini puasa hari keberapa coba? Ingat nggak? 15, yakin? 14. Ingat nggak kalian nih? 14, Bu. Mau 14? 17? Mungkin ada yang 16, ada yang 17 ya, kalau puasanya beda ya. Artinya kan kita udah di pertengahan Ramadan ya. Kalau di pertengahan Ramadan nih, situasi Ramadan kalian seperti apa? Gimana? Udah terbiasa akhirnya jadi udah gitu terlena, atau masih semangat beribadahnya gimana? Masih semangat pertengahan Ramadan. Karena kalau udah pertengahan itu agak-agak ini ya, lebih membuat kita itu seakan-akan terbiasa, seharusnya itu semakin naik karena mau selesai, atau malah dia semakin menurun. Ya enggak? Kira-kira kalau pertemuan Ramadan kan. Itu. Apalagi sebentar lagi tanggal 17 itu malam apa? Lailatul Qadar. Tanggal 17 itu malam nuzulul Quran, ya kan? Malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, itu kalau saya melihatnya itu seperti dalam satu tahun itu adalah bulan yang paling kita nanti. Jadi kalian kan pernah jadi panitia kan? Ikut kegiatan, ya kan? Nah, kalian kalau misalnya menantikan sebuah kegiatan besar itu apa yang kalian lakukan biasanya? Persiapan dulu. Kalian di bulan Ramadan ada persiapannya nggak? Ada. Apa persiapannya? Sebelum itu kan kita kan di bulan Rajab sebelum kita pada bulan Ramadan. Di bulan Rajab itu kan dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk berpuasa. Oke. Jadi itu merupakan salah satu persiapan kita. Benar. Jadi untuk menyambut, sama seperti kalian menyambut kegiatan, itu perlu koordinasi, perlu persiapan fisik, mental, secara psikologis. Untuk menyambut bulan Ramadan juga seperti itu. Dari bulan Rajab, Sya'ban, atau mungkin dari bulan-bulan sebelumnya itu sudah kita biasakan untuk beribadah, dari sholat sunnahnya, ya kan, dari membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kalian juga udah terbiasa, nanti di Ramadan itu tinggal ditingkatkan. Kalau misalnya kalian nanti yang sebelumnya sama sekali belum pernah, terus masuk Ramadan, saya mau langsung ini, itu akan lebih berat secara psikologis. Itu kan. Jadi itu perlu persiapan yang lebih matang sebelumnya. Kalian perlu mempersiapkan itu dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar berpuasa, sehingga ketika kalian beraktivitas pas puasa pun itu tidak mengganggu. Yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis gitu kan, yang sudah biasa sholat sunat rawatib, nah itu nanti akan membantu kalian gitu. Yang sudah biasa membaca Al-Quran setiap hari, itu pas Ramadan 1 juz 1 hari selesai. Itu kan, itu kita juga butuh yang namanya persiapan menyambut bulan Ramadan. Atau kalian persiapan bukber jangan-jangan ya? Iya, jangan-jangan mikir kayaknya Ramadan ini mau bukber di sini. Itu yang kalian persiapkan. Gimana? Itu kan.
Jadi untuk menyambut bulan Ramadan itu kita semua perlu persiapan, siapapun itu, semuanya perlu mempersiapkan untuk menyambut bulan yang kita tunggu setiap tahunnya. Kan kita nggak tahu bulan depan kita masih menyambut Ramadan lagi atau enggak. Itulah mengapa kita perlu persiapan. Semuanya perlu persiapan untuk menyambut bulan ini sehingga biar setiap tahun itu kita ada peningkatan. Jangan sama seperti Ramadan sebelumnya. Itu kan. Nah, untuk menyambut Ramadan, persiapan kalian kan ada nggak sih buat program-program, kegiatan-kegiatan gitu yang mau dilakuin? List, to-do list seperti itu ada nggak? Kira-kira? Nggak ada kayaknya nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Misalnya, oh nanti Ramadan ini saya mau melakukan ini, Ramadan kali ini mau ini, itu nggak ada misalnya? Ada? Nggak ada, belum ada? Tahun kemarin apa tahun kemarin? Tahun kemarin tuh kayak ada minggu aku satu hari satu jus. Tahun ini kayak itu. Oh belum ya, berarti persiapannya masih kurang ya. Gitu. Jadi selama bulan Ramadan ini kita juga perlu yang namanya persiapan program-program atau kegiatan-kegiatan yang itu pasti harus kita lakukan. Kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang bisa kalian lakukan? Banyak. Dalam hal ini kita bisa melakukan berbagai macam kreativitas kalian dalam kegiatan di bulan Ramadan. Itu kan. Adapun kreativitas itu kan dia kalian menciptakan sesuatu. Dalam artian menciptakan di sini selama bulan Ramadan itu kita menciptakan sesuatu untuk meningkatkan ibadah kita. Misalnya kalian di sini ada yang suka take video, ada yang suka ngedit foto, ada. Nah itu bisa kalian gunakan dengan apa coba kira-kira? Dengan ngedit, memberikan tausiah melalui foto, melalui story Instagram dan sebagainya macamnya. Itu adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang mana kreativitas di sini diharapkan itu tidak hanya buat kita sendiri, tapi buat maslahat orang banyak. Kan kalau kita lihat kreativitas dalam Islam itu dia adalah bagaimana manfaatnya itu nggak hanya kita, tapi juga buat orang banyak. Kreativitas itu sendiri ya, yang pasti kreativitas itu dia harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi saya sarankan yang belum ada program, mumpung Ramadan belum selesai, silahkan laksanakan. Mungkin kalian ada nggak program Omik, misalnya BSO, psikometik, ada nggak kira-kira? Ada? Ada. Apa kira-kira programnya sekarang kalian di bulan Ramadan? Apa program kalian? Jangan bilang bukber ya. Saya nggak nanya bukber loh. Apa programnya apa kira-kira? Kalau di psikometik itu buat konten kayak satu hari ada satu konten. Boleh. Satu hari satu konten. Berhubungan dengan Ramadan ya berarti isinya. Yang lain ada lagi nggak? Kalau dari besok itu kemarin sudah terrealisasikan untuk kami bagi-bagi takjil jalan. Oke. Kemarin juga baru itu kan dari besok. Oke, itu ya berbagi takjil. Yang lain ada? Baru 2 itu aja ya kegiatannya secara umum ya. Nah, sehingga ketika di bulan Ramadan ini, ketika kita melakukan semua kegiatan ataupun program, itu yang paling penting itu adalah niatnya. Ya kan? Niatnya kita melakukan itu untuk menjalankan ibadah dan juga ingin mendapatkan ridho Allah. Gitu. Niat itu juga penting. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu yang itu kita harapkan itu bermanfaat bagi orang lain, itu kembali ke niatnya lagi. Nah, yang belum ada program dan sebagainya macamnya sebenarnya belum terlambat maksud saya. Kita masih bisa sama-sama meningkatkan lagi. Ini masih ada berapa hari lagi ya? Masih ada 13 hari lagi mungkin ya. Masih ada 13 hari lagi dan itu kita masih bisa di situ. Masih bisa berusaha meningkatkannya. Itu. Nah, kalau kita udah selesai Ramadan, kita persiapan lagi untuk Ramadan tahun depan. Itu karena kita kan akan menjemput Ramadan itu setahun sekali dan itu adalah merupakan bulan yang bisa kalian anggap dalam 1 tahun itu yang selalu kita nantikan. Sama seperti kalian merancang konsep acara itu tadi. Bulan Ramadan nggak seperti itu. Kalian sudah harus bisa mempersiapkan secara fisik, secara psikologis, secara mental, apa-apa yang perlu kalian persiapkan. Sehingga ketika menjalankannya kalian tidak berat dan tidak merasa Ramadan itu seperti hari-hari biasanya. Ya kan? Kalau kalian masih merasa Ramadan itu layaknya hari-hari biasa, itu saya rasa perlu untuk ditingkatkan ya.
kalau kalian merasa Ramadan itu sama seperti hari-hari lain, ya saya rasa itu perlu untuk ditingkatkan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat kita nantikan, dimana itu bulan kalian tahu sendiri kan keutamaan di bulan Ramadan itu banyak sekali ya. Gitu. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita tidak memanfaatkan bulan suci ini. Gitu. Sehingga setelah selesai Ramadan pun kita persiapan lagi, sudah bisa mulai dipersiapkan dari Rajab, Sya'ban atau dari bulan-bulan sebelumnya. Kira-kira kalian melakukan kegiatan apa di bulan Ramadan, membuat list-list, target-target yang itu setiap tahun kalau bisa meningkat gitu ya. Masih semangat kan puasanya ini? Masih semangat ya. Jadi kalau saya sebenarnya lebih ke sharing aja ya, karena saya juga masih berusaha untuk meningkatkan ibadah juga. Itu kan artinya kita sama umat muslim ya sama-sama mengingatkan kan. Itulah mengapa kan sekarang di fakultas sudah ada azan, itu dalam rangka mengingatkan ya. Kita saling mengingatkan gitu, oh udah waktunya sholat, ayo kita sholat. Udah waktunya ini, ayo kita ini. Jadi kita sama-sama mengingatkan, dan saya harapkan ya kita di satu fakultas ini itu bisa sama-sama tidak hanya dari segi keilmuannya, tapi juga dari segi keimanannya itu justru bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Saya mohon maaf ya kalau ada salah, karena memang saya juga tidak luput dari salah. Saya juga masih banyak belajar. Semoga yang saya sampaikan ini bisa sama-sama memberikan pencerahan. Saya harapkan semuanya masih tetap semangat untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dan menyambutnya kembali di tahun depan. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Dini sudah menyampaikan sedikit apa yang harus disampaikan dalam majelis kecil kita ini. Oke, saya menyampaikan sedikit beberapa kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan materi tadi. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat kita nantikan. Mengapa kita nantikan? Karena bulan ini juga bisa kita sebut bulan tarbiyah, di mana bulan ini banyak mengedukasi kita, di mana masjid-masjid kosong, di suatu instansi ataupun lembaga kosong yang biasanya hanya mengedukasi cuman keilmuannya saja, tetapi di sini sudah menerapkan ilmu agamanya juga. Jadi di sini juga kita sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi dituntut untuk paham tentang agama, bukan hanya tentang secara keilmuannya saja. Lalu yang kedua, dalam bulan suci Ramadan ini juga kita harus mempersiapkan sesuatu hal itu secara matang, karena di bulan suci Ramadan ini tidaklah mudah. Banyak kita lihat di luar sana orang-orang yang tidak dapat memenuhi bulan suci Ramadan sampai 30 hari penuh. Banyak yang tidak melaksanakan ibadah puasa, banyak yang menyepelekan hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Dan juga dalam persiapan ini juga meliputi aspek-aspek secara psikologis, emosional, dan fisik, yang dimana itu sangat mendukung kita ketika kita untuk mempersiapkan diri di Ramadan yang akan datang. Yang ketiga, kita juga dituntut untuk mempersiapkan program-program yang menginovasi di bulan suci Ramadan ini, agar di Ramadan yang selanjutnya kita sudah tahu gambaran ketika kita akan melakukan aktivitas yang berbau kebaikan, sehingga kita dapat menebarkan kebaikan sebanyak mungkin, sehingga kita dapat menyampaikan manfaat yang begitu banyak dan begitu baik untuk kemaslahatan setiap orang. Lalu yang terakhir yaitu niat menjadi salah satu aspek utama. Niat itu juga menjadi salah satu pendorong kita untuk mengarahkan kita kemana kita akan melakukan sesuatu hal. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, apabila niat kita memang tulus, apabila memang niat kita di bulan suci Ramadan ini untuk menggapai ridha Allah, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan dipermudahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dini sebagai moderator, dan teman-teman dan juga Bunda Lukman sudah menghadiri tausiah kita kecil pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.